Jadi langsung aja di praktikum soal yang pertama. Nah di sini tuh soalnya kita disuruh input n. Nah n ini merupakan jumlah, nanti n ini akan merupakan banyaknya angka yang dapat kita input gitu loh. Oke, ya langsung aja masuk ke coding lah ya. Nah di sini variabelku adalah x sama y. X ini adalah banyaknya angka y yang bisa kita input. Jadi misalkan x nya adalah 5, ya berarti kita bisa input angka sebanyak 5 kali gitu. Nah for yang pertama ini digunain fungsinya untuk mencetak y itu sebanyak x kali. Oke, lanjut. Di sini ada 3 variabel baru. Variabel baru pertama itu modus. Modus ini sama dengan y0. Gunanya buat apa? Biar dia nganggap bahwa modusnya ini adalah elemen pertama dari si array y itu. Lalu banyak muncul ini adalah untuk nantinya digunain untuk ngehitung berapa banyak angka tersebut muncul dalam array gitu. Terus terakhir jumlah modus ya, karena di soalnya ini kalau misalkan jumlah modusnya lebih dari 1 maka printnya -1 gitu. Jadi jumlah modus perlu diperhatikan juga. Oke, langsung lanjut ke blok coding selanjutnya. Ini gunanya untuk mencari modus gitu. Jadi for pertama ini jalan dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari x gitu, yang mana merupakan banyaknya bilangan. Nah di sini ada variabel baru lagi, count sama dengan 0. Count ini apa? Count ini adalah nantinya digunain untuk menghitung berapa kali angka tersebut muncul dalam array y ini gitu. Nah ini perulangannya lagi buat menghitung banyaknya angka dalam array. Oke, lanjut. Ini kalau misalkan ya di sini y sama dengan yj, jadi bandingin gitu. Kalau misalkan ya angka tersebut tuh muncul berapa kali gitu. Kalau misalkan countnya bakal nambah gitu setiap kali dia muncul dalam array tersebut. Jadi misalkan di dalam 5 angka tersebut ada 2-nya muncul 2 kali, berarti countnya ini 2 gitu sih simpelnya. Oke, di sini ada kondisi, ada else if. Nah kondisi pertama ini kalau misalkan count ini lebih dari banyak munculnya 1 kan. Oke, jadi banyak munculnya langsung di replace sama si count ini dan modusnya langsung dicetak. Itu y gitu ya, bakal ngeprint modusnya ini bakal nyimpan angka yang paling banyak muncul di array. Terus terakhir ya jumlah modusnya 1. Ini buat kondisi kalau misalkan jumlah modusnya 1. Nah ternyata kalau misalkan jumlah modusnya lebih dari 1, ya di sini jumlah modusnya bakal ditambah karena count sama dengan banyak muncul gitu. Nah selanjutnya ini buat nyari berapa angka yang bukan modus gitu. Caranya adalah ya gampang, tinggal x dikurang banyak muncul. X ini kan banyaknya angka yang diinput ya. Nah banyak muncul ini adalah jumlah modus itu keluar dalam array gitu. Misalkan 5 ada modusnya 5 tuh keluar sebanyak 3 kali. Terus x nya nih 6, berarti ada 6 angka 6. Nah modusnya 5, otomatis 5 paling banyak, jadi tinggal 6 dikurangin 3, itu simpelnya. Jadi ya bukan modusnya 3 gitu. Ini tinggal print deh. Oke, lanjut ke praktikum 2. Praktikum 2 ini soalnya disuruh cari flip sama anagram kan, dimana flip ini adalah 2 kata yang kalau misalkan dibaca dari belakang itu sama gitu. Nah kalau anagram ini 2 kata yang mempunyai huruf dan jumlah huruf yang sama. Oke, pertama integer n, dimana integer ini adalah jumlah test case yang bisa kita input. Terus char string a dan string b, dimana buat kita input kata nanti. Nah kondisi ini adalah ya kondisi buat input
anagram atau flipnya gitu. Ini for nya sampai akhir, sampai bawah lah intinya lah. Gitu. Oke. Pertama kita scan F, kita input kondisinya anagram atau flip, terus kita input kata pertama dan kata kedua. Nah, di sini ada variabel length A dan length B. Gunanya adalah untuk menyimpan angka yang merupakan panjang dari karakter si string A. String B, di length B juga sama. Menyimpan berapa banyak karakter di string B. Gitu. Nah, selanjutnya ada A27 sama dengan 0, B sama dengan 27 sama dengan 0. Ini gunanya untuk menyimpan bukan menyimpan ya intinya kan alfabet itu ada 26, jadi dari array 0 dari alfabet pertama sampai 26, dari A sampai Z itu nilainya tuh 0 semua, makanya dibikin kayak gini gitu. Di sini ada integer flip buat di sini ada variabel baru lagi lah buat kondisi flip sama anagramnya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau di sini aku mau ngecek flip dulu nih gitu, ya udah tinggal ngelakuin perulangan dari 0 sampai panjangnya string A gitu ya. String A sama string B kan sama ya, ini panjangnya string A gitu, terus ditambah. Nah, kalau misalkan ternyata ini kan awalnya flipnya ini kan true ya. Nah, kalau misalkan ternyata string A nggak sama dengan string B, itu jumlah length B dikurang 1, ya berarti bukan flip gitu lah. Lanjut kondisi yang kedua, yaitu kita mau ngecek anagram. Oke, ngecek anagram sama ngelakuin perulangan juga dari 0 sampai panjangnya karakter A gitu. Nah, kondisi pertama kalau misalkan A sampai Z ya gitu, A nya ini bakal nambah. Jadi kalau misalkan di dalam kata itu ada B, otomatis array elemen B itu bakal jadi 1 gitu, nambah 1. Misalkan berarti B itu elemen keberapa ya, 1 ya di array ya gitu mas, dia bakal nambah arraynya setiap nemuin huruf. Nah, di sini buat ngecek anagram atau bukan, kan anagram awalnya true. Di sini kita ngecek kalau bukan anagram. Di sini perulangan sampai 26 karena alfabet itu sampai 26. Nah, di sini kalau misalkan ternyata A itu enggak sama dengan B array-nya, berarti bukan anagram gitu, karena kan buat nyimpan ini ya nilai alfabet ya. Kalau misalkan enggak sama ya berarti jumlah alfabetnya beda gitu. Ya udah tinggal kita print di sini. Oke, lanjut ke praktikum 3. Gimana nih? Sebentar. Oke, lanjut. Ada kesalahan teknis sebentar tadi. Oke, lanjut mas. Ini mirip-mirip kayak nomor 1. Jadi soalnya itu kayak kita disuruh nyari modus. Terus bedanya di sini tuh kita kalau misalkan ada 2 modus dalam satu array, dalam satu deret barisan gitu kan, kalau yang pertama itu ngecetak -1. Kalau di sini kita nganggap modusnya itu cuma angka yang paling besar, itu modus yang angkanya paling besar gitu. Jadi misalkan modusnya ada 2 sama 4, berarti modusnya cuma 4 gitu. Jadi ya sama kayak tadi ya, ini langsung skip aja lah karena mirip-mirip kayak nomor 1 tadi. Paling beda di sini nih, ini tuh kondisi ini buat biar cuma cetak modus itu nganggap modusnya tuh anggap angka yang paling besar sebagai modus ya gitu deh. Nah, di sini kita mau ngecek primanya, bukan ngecek prima sih, bilangannya tentu ini prima
modusnya ini prima atau enggak gitu. Caranya aku pertama di sini deklarasiin variabel prima dulu. Oke, awalnya primanya ini 0. Nah, kan setiap angka itu pasti pasti bisa habis dibagi sama 2 angka gitu minimal, yaitu angka 1 sama angkanya dirinya sendiri gitu. Jadi otomatis kalau misalkan angka tersebut ada lebih dari 2 angka yang bisa membagi habis angka tersebut, ya otomatis dia bukan prima gitu ya. Jadi gitu logikanya di codinganku ini. Jadi ya udah, kita integer i sama dengan 1 awalnya, dia bakal iterasi sampai modus ini. Berarti kalau misalnya modusnya 5 berarti 1 2 3 4 5 gitu. Ya udah dicek satu-satu. Nah, 5 habis gak nih dibagi 1? Oh, ternyata habis. Berarti primanya nambah jadi 1. 5 habis kan nih dibagi 2, ternyata enggak, berarti prima enggak nambah. Habis kan dibagi 3, dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi aku bilang, kalau misalkan di sini primanya lebih dari 2, ya berarti dia bukan prima. Nanti artinya angka yang bisa membagi habis dia tuh lebih dari 2 angka gitu. Lebih dari bukan cuma 1 sama angkanya sendiri, tapi lebih dari 2, artinya bukan prima. Dan di sini special case juga 1 kan juga bukan prima, jadi ya aku langsung declare aja di sini gitu. Ini untuk praktikum 3. Lanjut ke praktikum terakhir. Di sini pertama aku deklarasiin NMF gitu sebagai variabel yang diminta. Terus ini ada bits n, gunanya untuk menyimpan nilai biner si n. Ini juga menyimpan nilai biner si f. Terus ini scanf buat masukin NMF-nya. Terus di sini ada variabel n asli. N asli ini adalah nilai n sebelum diubah ke biner nanti. Lanjut perulangan pertama yang dilakuin. Nah, perulangan ini gunanya untuk mengubah nilai n dan f. Mengubah nilai n dan f ke biner gitu. Caranya dengan di n kan dengan 1 gitu kan. Misalkan 3 itu 101 ya. Iya kalau nggak salah. 3 itu 11 binernya. 11 di n sama 1 tuh 001 ya. Otomatis dia yang kecetak cuma angka yang bit yang paling kanan doang kan. Jadi tujuannya itu untuk mencetak bit yang paling kanan. Terus kalau udah dicek n-nya tuh bakal geser ke kanan sejauh 1 kali, f-nya sejauh 1 kali, dan ngulang terus. Nah, lanjut. Di sini ada long result. Result ini adalah jarak maksimal yang ditempuh oleh OKB. Nah, flag ini adalah nanti kita gunain buat bandingin bit di antara 2 yang biner ini ada bit satunya enggak gitu. Oke, lanjut ke perulangan yang ini. Nah, perulangan yang ini gunanya untuk untuk mencetak nilai resultnya ini, mencari nilai resultnya ini. Dalam for ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kalau misalkan nilai binernya ini 0 dan flagnya ini 1. Nah, resultnya ini menggeser, result ini bakal ditambah oleh angka 1 digeser sebanyak i kali. Terus kondisi kedua, ketika ini tadi gue bilang biner n ini ada bitnya 1 dan f tuh bitnya 1 juga, flagnya jadi 1. Kondisi terakhir yaitu kalau misalkan bitnya n ini 0 dan bit f nya ini 1, resultnya juga bakal nambah sebanyak 1 digeser i ke kiri gitu. Ya udah, nanti tinggal kalau udah ketemu resultnya berapa hasilnya,
tinggal kita print. Ini result disortkan dengan NASD atau N yang sebelum diubah tadi. Kalau misalkan lebih dari M ya berarti dia bisa, kalau nggak lebih dari M berarti nggak bisa, gitu deh. Oke, sekian, terima kasih demoku mas. Hehe, maaf malam-malam mas.